Pak Indra, di salah satu poin yang merupakan ketentuan baru OJK juga salah satunya adalah terkait yang tadi Bapak sampaikan, Ya, keamanan cyber ya, begitu. ya, Sebenarnya tantangannya sebesar apa sih Pak untuk bisa membuat customer percaya terkait dengan keamanan cyber di perbankan digital begitu? Karena memang seperti yang Pak Indra sampaikan juga, ini kan juga penjahatnya menggunakan teknologi yang iya, iya, artinya juga terus improve iya, begitu. iya. Iya, jadi tantangannya kan memang kita berhadapan dengan risiko cyber yang semakin meningkat ya. Oleh karena itu kita bagaimana bisa terus meningkatkan bagaimana kita bisa melindungi data nasabah dan privacy itu semakin baik ya, sehingga customer betul-betul merasa nyaman ya dan trust untuk bisa melakukan transaksinya di platform bank digital. Kemudian juga kami terus nggak berhenti untuk melakukan inovasi dari teknologi keamanannya ya, yang berbagai macam model dilakukan, termasuk tools-toolsnya yang kita pakai supaya makin meningkatkan tingkat keamanan dan juga layernya juga makin berlapis-lapis supaya juga makin robust begitu. Satu lagi adalah kami juga terus meningkatkan compliance ya, bagaimana kita harus makin patuh dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, oleh berbagai standar-standar industri, supaya kita juga memastikan apa yang kita lakukan ini sudah betul-betul memenuhi standar-standar terbaik ya, implementasi yang terbaik dalam praktek-praktek di era sistem keuangan digital. Baik, Pak Indra, Anda setuju tidak kalau memang kejahatan cyber ini dipanggil teror cyber untuk perbankan digital? Atau menurut Anda ini sebenarnya tidak perlu disebut teror begitu? Ya, ini sebetulnya sebuah konsekuensi logis ya dari sebuah perkembangan ke arah digital yang nggak pakai tatap muka. Kemudian serangan bisa datang dari manapun begitu ya. Ini yang saya rasa risiko-risiko yang dan mereka juga bisa melakukan dengan sangat cepat ya, real time. Ini yang risiko-risiko yang harus kita sadari di era digital, dan mereka pun juga sindikat ya. Oleh karena itu kita juga dalam hal ini sangat penting untuk menghadapi risiko cyber ini, kita betul-betul meningkatkan kolaborasi. Karena menghadapi sindikatnya juga yang menyerang industri dan ekosistem, itu kita harus juga solid berkolaborasi sama-sama melawan para fraudster era digital ini. Ya, antara para pelaku dengan penegak hukum ya, dengan regulator, sama-sama terus kita memperkuat gitu, saling berkolaborasi untuk melawan kejahatan cyber ini, supaya juga mereka juga mikir kalau melakukan kejahatan cyber, karena kita juga harus terus melakukan kolaborasi secara semakin erat ya, di samping juga terus meningkatkan di internal di sisi teknologinya, tata kelolanya, human SDM-nya ya, untuk juga semakin memiliki kompetensi yang semakin baik untuk menghadapi era cyber yang cyber risk yang semakin dinamis ya. Baik, apa yang harus menjadi fokus OJK untuk bisa menentukan ketentuan baru terkait dengan keamanan cyber? Ya, saya rasa aspek GRC-nya di tata kelolanya, di governance-nya, di risk management dan di compliance-nya, ini yang saya rasa perlu terus diperkuat ya. Ada tingkat-tingkat maturity yang harus dipenuhi supaya kita juga karena dengan makin mature berarti kita makin memiliki kapabilitas yang semakin baik ya menghadapi berbagai macam risiko-risiko digital. Nah, ini yang saya rasa menjadi perhatian baik di aspek bagaimana mendefense maupun merespon kalau nantinya terjadi masalah begitu ya. Baik, Pak Indra, Anda setuju kalau Visa mengatakan Indonesia akan menjadi cashless society di 2030 nanti? Ya, saya dalam arti mendukung pendapat itu, tapi tentu kita juga berharap bahwa cashless society ini betul-betul terwujud secara efisien, tapi juga transparan dan berintegritas gitu, sehingga betul-betul nanti manfaatnya memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang positif dan sehat ya bagi berbagai aspek kehidupan kita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Indra Utoyo telah bersama Sama-sama. kami dalam Money Talks kali ini. Sama-sama Mbak, terima kasih.